ini dapat mengganggu banyak organ. Bakteri penyebab tipes terutama ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kotoran maupun urin dari penderita. Meski terdengar umum dan tidak berbahaya, demam tifoid yang tidak ditangani bisa menyebabkan komplikasi serius. Contohnya, pendarahan saluran cerna dan robekan pada usus. Oleh karena itu, tipes sebaiknya segera diatasi dengan seksama. Penanganan utama demam tifoid adalah dengan mengkonsumsi obat antibiotik. Sementara pencegahan penyakit ini bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Selain itu, vaksinasi tipes telah tersedia dan bisa dijalani untuk melindungi diri dari penularan tipes atau demam tifoid ini. Penyakit tipes atau demam tifoid ini beresiko mengancam nyawa. Untuk itu, kita harus waspada untuk mengetahui cara penularan bakteri ini. Pada umumnya, salmonella mudah sekali menyebar melalui air dan makanan yang terkontaminasi. Ketahui cara bakteri ini dapat menyebabkan tipes, yaitu dengan cara yang pertama, rute transmisi tinja oral. Salmonella menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi dan kadang-kadang melalui kontak langsung dengan seseorang yang terinfeksi. Di negara berkembang, sebagian besar kasus tipes terjadi akibat air minum yang terkontaminasi dan sanitasi yang buruk. Infeksi terjadi ketika Salmonella typhi dikeluarkan dalam tinja atau kadang-kadang dalam urin orang yang terinfeksi. Seseorang tertular infeksi jika mengkonsumsi makanan yang dibuat maupun disentuh oleh seseorang yang terkontaminasi yang belum mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Seseorang juga bisa terinfeksi dengan minum air yang terkontaminasi bakteri. Yang kedua, melalui pembawa kronis. Setelah perawatan dengan antibiotik, sejumlah orang yang sembuh dari tipes dapat terus memendam bakteri dari saluran usus atau kantung empedu. Bakteri ini dapat bertahan berbulan-bulan, bahkan selama bertahun-tahun. Orang-orang disebut sebagai pembawa kronis. Mereka dapat menumpahkan bakteri dalam tinja yang mampu menginfeksi orang lain, walaupun mereka tidak lagi memiliki tanda atau gejala penyakit tersebut. Berikut adalah langkah pencegahan infeksi Salmonella typhi. Yang pertama, berhati-hatilah dengan apa yang kamu minum. Jangan meminum air dari keran atau sumur. Yang kedua, hindari membeli es batu, es loli, dan minuman air yang tidak meyakinkan kebersihannya. Sebaiknya beli minuman botolan atau minuman berkarbonasi. Pastikan minuman kemasan yang kamu beli masih tersegel dan tertutup rapat. Yang ketiga, air non-botol harus direbus selama 1 menit sebelum diminum. Lebih aman lagi jika kamu meminum susu pasteurisasi, teh panas, dan kopi panas. Yang keempat, perhatikan apa yang kamu makan. Jangan makan produk mentah kecuali kamu memastikan kebersihannya atau membuatnya sendiri. Lalu yang kelima, hindari membeli makanan di pedagang kaki lima. Jika terpaksa, sebaiknya lihat cara pembuatannya terlebih dahulu untuk memastikan kebersihan dan keamanannya. Yang keenam, jangan makan produk susu yang belum dipasteurisasi dan telur yang masih mentah. Lalu yang terakhir, hindari salad dan bumbu yang terbuat dari bahan-bahan segar dan lebih baik jika kamu membuatnya sendiri. Selain memilih makanan dan minuman di atas, sering-seringlah mencuci tangan, terutama setelah menggunakan kamar mandi dan sebelum menyentuh makanan. Saat mencuci tangan, pastikan melakukannya dengan baik dan jangan lupa gunakan sabun bila tersedia. Selalu sedia pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol untuk berjaga-jaga bila air dan sabun tidak tersedia. Selain itu, hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Bila terpaksa harus bersentuhan dengan mereka, pastikan untuk mencuci tangan setelahnya. Jika kamu yang sakit, hindari orang lain. Sering-seringlah cuci tangan dan jangan menyiapkan atau menyajikan makanan terlebih dahulu.